Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 14 Januari tahun 2026. Oke, kemarin terjadi koreksi ya, merah. Tapi banyak tapinya ini. Itu sepertinya hanya ya penurunan wajar, penurunan koreksi sehat gitu. Bahkan sehat walafiat. Karena ya ini kalau dilihat kan retracementnya nggak dalam gitu. Jadi ya masih sehat walafiat gitu. Jadi market bullishnya ini tak kecilin lagi ya, tak zoom lagi. Market bullishnya ini, nah ini masih ya, nggak berubah, masih bullish continue. Nah, kita geser aja langsung ke 4 jam. Di 4 jam terlihat seperti ini, garis-garis bawah ini dilewatin, nggak jadi disentuh. Nah, ini saya perpanjang dulu. Nah, jadi ini sementara kita abaikan karena nggak disentuh. Sekali lagi tren masih bullish, tepatnya bullish continue. Dan saat ini nih lagi mengklaim mengklaim ulang gitu ya. Di premium price, harga premium intraday di atas 4.610 dan ini memasuki, tadi sempat masuki ya untuk likuidasinya, buy liquidationnya di 4.620 sampai 4.635 buy likuidasi. Tadi sudah disentuh langsung mantul turun lagi. Jadi itu buy set likuidasi yang nge-buy di bawah sudah ngejualin di sini nih. Sedangkan sell set likuidasi itu sudah berkurang. Jadi sekarang ada di 4.595 sampai 4.585. Itu kemungkinan sell liquidation. Jadi yang sell di atas tadi kemungkinan akan menjualnya di situ, menutup sellnya di situ. Kita cari support resistennya. Area ini masih menjadi zona supply, yaitu nih 4.625 sampai 4.640. Itu untuk supply 1. Supply 2-nya nih, R1 maksud saya ya, supply 2-nya atau R2-nya ini di atas di 4.650 sampai 4.700. Ini projection ya. Kemungkinan hari ini bisa tes 4.650. Kemungkinan. Kalau semua berjalan seperti seharusnya, cuma hati-hati. Jadi open di bawah open sebelumnya seharusnya ngejar bawah, tapi ini malah ngejar atas. Nah, kalau hack kemarin kena nih, all time hack barunya kena, berarti ini anomali. Saya pikir akan seperti itu. Jadi R1 dan R2-nya udah saya kasih ya. Nah, sekarang supportnya kita balik ke 4 jam biar lebih enak, biar kelihatan. Untuk support 1 ada di 4.580. Di ini ya, di 23,6% ya. Ini support 1. Areanya di 4.580 sampai di 4.570. Kemudian support 2-nya di 550 di sini. Ada 550 sampai 530. Kemudian nih terakhir nih support 3-nya saya pikir ada di ini yang seharusnya menjadi psikologi level di 4.500 sampai 4.480. Nah, itu zona pullback yang paling ajib itu, tapi $100 ya. Saya nggak bilang nggak mungkin karena pernah juga di atas $100. Saya nggak berani ngomong nggak mungkin di sini nih. Karena ketika saya ngomong nggak mungkin, dijabanin gitu, langsung kena, nggak boleh ditantang mas ini. Jadi sekali lagi untuk buy on pullback di kisaran ini ya 500 sampai 480. Jadi kalau lebih dalam lagi jangan. Kemungkinan turun lagi itu invalidationnya di situ. Sebaliknya jika nge-sell itu di harga-harga sekarang, tapi jangan dulu karena tidak ada konfirmasi. Konfirmasinya kita cek di yang lebih rendah ya. 1 jam kurang memberi konfirmasi. Kalau ini kan short term ya, benar-benar short dalam arti sesungguhnya. Short itu kan biasanya dimaksudkan sell, tapi ini
karena kondisinya sangat bullish. Bener-bener kalau mau sell tuh short aja, pendek-pendek aja, dan ini belum ada konfirmasi. Oke. Ada konfirmasi tipis-tipis, stokastiknya mulai menghadap ke bawah tapi belum nembus netral ya. Sebenarnya kalau stokastik tuh nggak buta-butaan bilang oversold atau overbought, tapi lihat dia kembali ke zona netral nih, motong ini 80% ya. Itu konfirmasinya sebenarnya di situ. Dan ini sebenarnya bisa konfirmasi sell ini. Bentukan seperti ini di 15 menit. Kalau di 1 jam belum. Nah, kalau sell hati-hatinya nih. Hati-hatinya ini di atas angka ini mending gak usah. Di atas 30 stop aja. Tapi kalau turun targetnya memang ke area-area support tadi. Sekali lagi tunggu ada rejection ya kalau mau nge-sell ya. Yang mau buy on breakout ya tunggu harga ini di atas 30. 4.630 di atas itu ada rejection kuat. Ya batal, tapi kalau ternyata tembus enteng dan ini bilah-bilah volumenya tinggi, oke silahkan. Tapi sebaliknya kalau bilah-bilah volumenya tinggi dan candlenya rejection, yaitu saatnya sell on rejection, sell di atas. Cuma saya pikir ini masih sangat-sangat bullish, nge-sell itu jadi ya ini ya serem ya. Kayak yang ini tanggal 12 Senin ada gap segitu, banyak euforia. Oh gap nih pasti dijemput nih, pasang sell, kesapu dong karena naiknya tinggi banget, banyak yang jadi korban di situ. Hari ini hati-hati di jam 20.30 karena banyak berita penting di situ. Mulai personal price index month on month. Ini Oktober dan November bahkan ini. Iya kan sempat ini ya, sempat vakum ya data ini karena ada government shutdown Amerika. Kemudian retail sales, kalau hasilnya bagus itu bagus untuk ekonomi, buruk untuk emas. Sebaliknya kalau hasilnya jelek itu buruk untuk ekonomi, yang berarti juga baik untuk emas. Gampangnya gitu ya. Dan sekali lagi nih, kalau saya sampaikan lagi ini kondisi masih sangat-sangat bullish. Bullish continue. Yang nge-buy, yang mau buy nih, namanya bullish kan buy ya. Mending tunggu di area demand atau support-support tadi yang saya berikan. Tunggu konfirmasinya ya. Tunggu konfirmasinya, entah itu di MACD, stokastik atau indikator lain yang Anda gunakan, yang Anda pahami dengan baik, atau candlestick gitu. Itu area belinya di mana? Tinggal tunggu kode dari ini indikator-indikator yang ada, atau sell di pucuk, tapi sekali lagi tunggu kode rejection dari indikator-indikator yang ada. Ingat ya, trading is not gambling. Ada yang lagi rame kan teriak-teriak karena rugi gitu, nyerang influencer gitu. Ya saya nggak ngerti persisnya seperti apa, tapi ingat ya, transaksi itu dagang, ada untung ada rugi. Kalau kita ngawur ya cenderung rugi. Kalau kita nggak ngawur gitu, ada strateginya, maka peluang untuk rugi juga berkurang. Justru sebaliknya peluang cuan lebih gede. Tapi sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.